Shalom, selamat pagi saudara, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi bersyukur buat segala anugerah, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Hari ini, pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, kami mau dituntun oleh firman Tuhan, dan kami mau Roh Kudus menuntun seluruh hidup kami. Urapi kami Bapa, Nama kami dan Tuhan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi ini. Tema renungan kita adalah tinggal bersama Tuhan. Saudara, pemazmur memperkenalkan metafora yang kedua, yaitu untuk mengungkapkan lebih jauh kepercayaannya. Ia menggambarkan kemurahan Tuhan sebagai tuan rumah yang sempurna dari sebuah perjamuan. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 25 ayat 6-8. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pemazmur sebagai tamu terhormat di rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di ayat yang kelima. Saudara, dalam tradisi timur, ya, dikatakan bahwa untuk mengikat suatu perjanjian, mereka selalu menyatakan perasaannya dengan makanan sebagai ikatan persahabatan. Nah, ini saudara kita bisa lihat di Mazmur 41 ayat 10, Kejadian 31 ayat 54, dan di Obaja ayat yang ke-7. Nah, saudara, ini kita lihat di Mazmur pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, kalau kita baca lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-54. Firman Tuhan,
Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ya, saudara, ketika perjanjian antara Yakub dan Laban. Jadi, dengan makanan itu sebagai ikatan persahabatan. Hidangan itu disediakan, firman Tuhan katakan, di hadapan lawanku. Ini bukan lawan Tuhan, tetapi lawan kita. Ini menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dan tidak terganggu oleh sikap permusuhan manusia manapun terhadap kita. Di dalam firman Tuhan, Full Life Bible mengatakan, Tuhan digambarkan sebagai memerhatikan semua kebutuhanku di tengah-tengah berbagai kekuatan jahat yang berusaha merusak kehidupan dan jiwaku. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Jadi dikatakan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya Tuhan sanggup memberkati kita walaupun ada orang yang berusaha untuk merusak. Ya, merusak akan kehidupan kita, yang punya rancangan jahat, yang memusuhi kita. Tuhan sanggup menyediakan, menyediakan hidangan bagi kita. Saudara, firman Tuhan katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, di ayat yang ke-5b. Saudara, sebelum masuk dalam suatu perjamuan, ya, menurut tradisi, biasanya tuan rumah akan mengurapi tamu-tamunya dengan minyak sebagai tanda hormat. Nah, ini kita bisa lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-45, ayat yang ke-8. Kita baca ya, saudara. Firman Tuhan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, saudara. Jadi, minyak ini di dalam tradisi, jadi sebelum masuk dalam satu perjamuan, tuan rumah akan mengurapi tamu-tamunya dengan minyak. Ya, firman Tuhan juga kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-92 dari kitab Mazmur ini, di ayat yang ke-11, firman Tuhan, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Bahkan saudara bisa baca lagi ayat-ayat di dalam pasal 133 ayat 2, Amsal 6 ayat 6, Lukas 7 ayat 46. Kemudian firman Tuhan dikatakan, mengurapi kepalaku, pialaku. Saudara, ini menunjukkan Tuhan peduli kepada kita secara pribadi untuk kita menjalani tahun-tahun kehidupan kita. Saudara, piala bisa merupakan lambang berkat atau malapetaka. Tetapi dalam konteks ini menunjukkan kepada lambang berkat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku. Nah, pialaku ini melambangkan berkat, ya, berkat. Kita akan memiliki penyertaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan hanya, saudara, selama kita hidup bersamanya. Amin, saudara. Firman Tuhan di ayat yang ke-6a dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Saudara, kebajikan dan kemurahan adalah sifat dari Tuhan sendiri. Ya, saudara,
Kebajikan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kemurahannya mengampuni kesalahan kita. Kebajikan peduli akan kebutuhan jasmani kita, duniawi kita. Kemurahannya peduli akan kebutuhan rohani kita. Saudara, kebajikan adalah karunia Tuhan. Kemurahan adalah kasih Tuhan. Kebajikan membimbing kita untuk bertobat. Kemurahannya membimbing saya dan saudara untuk lahir baru. Kebajikan adalah tangan Tuhan. Kemurahannya adalah hati Tuhan. Dan firman Tuhan di ayat 6 katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan mungkin awalnya berarti bait suci, tempat orang datang untuk mendapatkan perlindungan. Namun rumah Tuhan di sini juga dapat menjadi lambang kehadiran Tuhan, di mana kita boleh bersekutu dengannya secara pribadi. Rumah Tuhan bukan bicara tempat, namun rumah Tuhan berbicara hubungan yang telah diubahkan. Daud melukiskan hubungan khusus dengan Tuhan, tidak hanya di bumi yang sementara, tetapi akan terus berlanjut dalam kekekalan sepanjang masa. Haleluya, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati kasih-Nya. Saudara, berharaplah kepadanya bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa sebagai penutup renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, kerinduan kami. Diam di rumah Tuhan seumur hidup kami. Itulah yang kami ingini. Kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Karena itu ya Tuhan, pimpin sertai kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi persoalan baik besar maupun kecil. Ajar supaya mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang sakit saudara, taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri. Dan saat ini juga Tuhan berkati setiap kekasih-kekasih Tuhan dalam studi kuliah mereka, Tuhan. Mereka yang membutuhkan biaya untuk pendidikan mereka juga, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami daripada orang-orang jahat, jauhkan kami dari pergaulan yang buruk. Kami juga berdoa Tuhan, buat mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sudah melamar pekerjaan, kiranya mereka mendapatkan kabar baik, mereka diterima Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap rumah tangga kami, pasangan kami, anak kami, orang tua kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, Kau berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau
yang memelihara kami di tengah-tengah pandemi sekalipun. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus bagi mereka yang saat ini mengurus kepangkatan, profesi mereka, pelaporan mereka, semuanya Tuhan tolong supaya semuanya lulus dalam nama Yesus. Tuhan juga mudahkan, Tuhan juga pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, dan orang-orang yang bermurah hati kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan, Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pimpinan kami, memberkati tempat di mana kami bekerja, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka terus melayani Tuhan, mereka terus Yesus memiliki empati juga untuk masyarakat di sekitar mereka Tuhan, dan juga murnikan setiap hati motivasi di dalam pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru agama Kristen, dosen STT, Tuhan urapi mereka Tuhan, supaya di dalam mereka mendidik, memperlengkapi anak-anak Tuhan, untuk mereka boleh mengalami pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami, pasangan kami, anak kami yang belum percaya kepada Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetangga kiri kanan kami. Hanya mereka juga beroleh kasih karunia daripada Tuhan, sehingga mereka juga beroleh keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia, untuk kabinet Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, untuk gubernur, untuk bupati, untuk RT RW semuanya Tuhan, diberikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, yang diberikan tanggung jawab dapat bekerja dengan sebaiknya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kami juga berdoa di Corona ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kiranya terus melandai, bahkan wabah ini segera berlalu, supaya kami boleh beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, saudara, supaya lebih memberkati banyak orang lagi melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati.